Nah, yang pertama kemarin yang belum dijawab itu kan ini menyangkut konsumen Bu. Konsumen itu kan di dalamnya saya produk itu kan di dalamnya saya. Kemarin yang belum dijawab itu adalah bahwa mana yang lebih baik kualitas airnya, yang mata air yang pertama ditemukan, kemudian mata air kedua dengan pengeboran berdasarkan keterangan 30 meter, atau mata air yang ketiga yang 120 meter. Mana kualitas airnya yang terbaik? Kalau kualitas airnya sama Pak, karena kan standar parameternya sama, tetapi keberlangsungan kualitasnya lebih lama dan lebih terproteksi dari rentan cemaran, itu yang lebih dalam Pak. Jadi yang lebih dalam yang 130 meter itu, yang kualitas airnya bisa bertahan lama. Yes, sehingga kan hari ini, nah kalau airnya 130 meter di bawah permukaan tanah, apakah itu kategori mata air? Mohon maaf, mungkin ada ahlinya juga dari SDM, tapi mata air itu kan sebenarnya asalnya pun dari bawah tanah Pak, sepengetahuan kami. Tapi memang dia keluar secara alami ke permukaan. Nah sebenarnya hal yang sama, cuman ini memang harus dibor dulu begitu Pak kira-kira. Jadi yang 130 meter itu kategorinya mata air? Kalau dia keluar sendiri secara alami, kalau datangnya dari mata air. Kategorinya mata air bukan? Kalau disedot karena memang dia di bawah tanah, maka kategorinya kalau dari peraturan adalah air tanah dalam Pak. Berarti bukan mata air. Bukan mata air. Berarti aqua itu adalah bukan berasal dari mata air pegunungan, tapi Sumber berasal air dari pegunungan. sumber air Betul, pegunungan. sumber air pegunungan. Kan itu penting gitu loh Pak. Ya. Saya pemakai kok. Dan kemudian banyak orang yang takut industrinya nanti tutup, tenaga kerja hilang. Kalau ngomong begitu, industri rokok lebih gila Pak. Industri rokok itu udah jelas, di rokoknya ditulisin di sini. Ya. Gitu loh. Bolong. Gitu. Kan, dan kemudian juga industri rokok tuh rangkaiannya banyak. Ada penanam tembakau, ada panjang. Kalau aqua kan rangkaiannya pendek. Air diambil, diproses, dikirim kan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mata air yang pertama itu yang mata air itu. Sumber air yang pertama. Ya. Itu mata air yang pertama ditemukan gitu loh. Artinya bahwa setelah mata air yang pertama kemudian mata air yang kedua gitu kan. Masih mata air kan gitu masih di atas. Kemudian yang berikutnya adalah sumber air yang ketiga. Semuanya berapa sumur sih? Ada dua. Ada dua Sumur sekarang 3 sih ada 2. Nah, terus Sumur yang 2, sumur 4 yang bukan 5 sumurnya. enggak ada 5. Izinannya cuma Awal sebelum longsor itu kita ada 4 sumur. Sumur Kurat yang airnya sudah tidak dimanfaatkan lagi. Itu yang pertama. Yang pertama. Oke. Itu sumur 2. Yang kedua yang 30 meter itu. Sumur 2 itu sempat hilang, cuma kita recovery lagi. Sekarang sudah berproduksi lagi. Satu lagi sumur pantau. Oke. Sumur pantau sudah diregistrasi oleh SDM, sudah ada. Satu Jadi lagi. itu tidak untuk produksi, hanya untuk memantau ketinggian. Jadi semuanya 4. 3 produksi, 1 pantau. Yang produksi sekarang tambah sumur satu lagi Pak yang di dekat pabrik itu Bapak Nani jauh ke sana. Ya kan, artinya sumur 1, sumur 2, sumur pantau, dan sumur yang sekarang semuanya 4. tapi yang aktif produksi. Yang kedua, yang aktif ya, dua. Kan yang yang satu 2 pantau. yang 2 lagi hilang. Udah hilang Pak, belum dibangun lagi. Pakai lagi, Berarti Pak. 5 dong semuanya. Iya, 5 Pak tuh. Semuanya 5 Pak. Yang produksi 2, yang 2 udah hilang, tapi sumur pantau sudah dapat izin lagi untuk buat sumur pantau. Dulu kan itu kewajiban. Artinya semuanya 5 Pak. 5 ya? Bukan awalnya 4. awalnya 5. Jadi 5 Pak, bukan 4 Pak. Ini penting antara 4 dengan 5 Pak. Tahu Gitu 5. loh. Ya kan gitu loh. Nah, dan saya ini bukan hanya untuk aqua ya, semua saya. Dan kalau ngomong kepentingan, Pemprov Jabar itu kepentingannya hanya 1 Pak, 2 Pak, 3. 1, rakyat tidak boleh kekurangan air. Yang kedua, lingkungan harus terjaga. Yang ketiga adalah infrastruktur harus baik. Kalau ngomong pajak kita nggak kebagian apa-apa Pak. Kan kita tidak mengut pajak air, Betul. kan? Air bawah tanah kan? Tidak kebagian lah. Tidak kebagian. Semuanya untuk kabupaten kan? Aman. Bapak itu. Bapak kalau ngomong-ngomong pakai ya ini punten ya. Kalau ngomong kepentingan jalan nggak pakai jalan Kabupaten Subang. Provinsi semua. Semuanya jalan provinsi, keluar jalan provinsi, masuk nanti ke tol lewat jalan provinsi, masuk ke tol Kalijati lewat jalan provinsi. Bapak mah nggak kebagian Pak. Gitu. Ya kan Pak? Oh, tapi mungut. Oh, itu nah itu pertama. Yang kedua, sumber air yang pertama itu dibeli nggak?
Kalau tanah kan memang tanah milik pabrik Pak. Oke, gini, sumber air itu kan ada di tanah. Betul. Tanahnya dibeli nggak? Tanahnya milik pabrik Pak, milik kami. Berarti mata air yang pertama itu, dan kemudian Tidak dipakai. sumber yang kedua Ya. dan yang ketiga itu di tanah pabrik. Ya, betul. Kemudian menghasilkan air Betul. dari dalam ketanahan tanah yang dimiliki oleh pabrik. Iya. Pertanyaannya adalah kenapa bayar ke PDAM? Mungkin Dari PDAM histori dijelasin. PDAM boleh Histori. diceritakan, Pak? Gimana? Izin Pak Agung, historinya dulu di tahun 94 itu PDAM sudah punya izin SIPA di mata air di sana. Nah, kami waktu itu menawarkan kerjasama dengan pihak swasta, bersurat ke beberapa perusahaan, Sosro, Golden Mississippi. Nah, yang menyangkut, yang merespon itu Golden Mississippi, yang bagian dari Aqua. Dan kami sudah duluan di sana beroperasi, sudah punya izin SIPA juga. Nah, kemudian mereka ngajak kerjasama. Saat itu kami kan diajak sharing saham, tapi kan masih BPAM sulit Pak, tidak bisa seperti itu. Akhirnya kami jual air curah ke Aqua, waktu itu PT Tirta Darmaga namanya, belum Tirta sama Pak. Akhirnya kami kesepakatannya ada MOU. Itu di rootnya Bapak waktu itu? Belum Pak, jauh saya tahun 97 Oke. Pak. Nggak, gini. Dokumennya masih ada Pak. Bukan, pertanyaan saya adalah yang dijual tuh tanahnya Pak air. Airnya Pak. Oke, pertanyaan yang kedua. Ketika tanahnya sudah dibeli, apakah airnya di luar penguasaan pemerintah? Airnya tetap milik pemerintah Pak. Kan mata air tidak boleh dikuasai oleh siapapun, hanya izin SIPA-nya saja. Izin SIPA-nya yang diberikan. Betul. Oke. Jadi yang pemegang izin SIPA-nya adalah PDAM. PDAM Pak. Di tanahnya tanah milik. Tanah milik PDAM, sebagian tanah PDAM, sebagian tanah Kan Aqua sudah Pak. dibeli Aqua. Jadi itu ada dua beririsan Pak. Memang sumber air itu keluar dari beberapa titik Pak. Keluar dari beberapa titik. Awalnya dari sumur SIPA yang kami kuasai. Tapi kemudian Aqua berekspansi lah, Oke. membeli beberapa lahan itu. Sekarang yang diambil itu air yang di tanah Aqua apa di tanah PDAM? Kalau sekarang di tanah Aqua Pak. Cuma Sekarang. pengeborannya kan ke dalam, ke sumber yang sama, itu prediksi kami. Oh, itu Nggak tahu. perkiraan. Ya, betul Pak. Jadi kalau saya di sini gali sumur, kemudian tetangga minta bagian air dari saya, karena tetangga mengatakan bahwa air itu di tempat saya. Itu sama dengan gini Pak, sama dengan orang Cina, orang Tiongkok ngejar ikan Pak. Ikannya itu sampailah di Indonesia, di Natuna. Kemudian kata saya, jangan ditangkap dong, ikan ini saya kejar dari Tiongkok Pak. Bener nggak Pak? Karena pengoborannya vertikal Pak, gitu, nggak ke bawah gitu. Jadi kami berasumsi pasti itu dari Enggak, pengeborannya vertikal. Betul Pak, vertikal. Pipanya ada ke tempat Bapak. Nah itu yang kami nggak punya desainnya Pak, nggak punya. Gimana? Ini kan Bapak punya perjanjian kerjasama. Ya. Di situ tidak disebutkan ya Pak. Gitu. Mungkin Pak dia menambahkan. Nah, gimana Pak? Di awalnya memang di awal supply menggunakan sistem kami. Tetapi dalam perjalanannya karena Aqua punya spek tersendiri, sementara kan pipa kami itu saat itu PVC. Sementara untuk speknya Aqua itu stainless. Nah, Aqua itu bersurat intinya supaya terjadi pemisahan jalur. Nah, kami setujui dengan catatan tidak mengganggu sumber dan layanan PDAM. Akhirnya terpisah, kami menganggapnya bahwa Aqua memisahkan itu lebih ke untuk pengamanan kualitas, lebih ke arah situ. Awalnya memang satu jaringan. Nah, jadi sekarang beda jaringannya. Betul. Berarti sudah di tempatnya masing-masing. Iya. Meskipun sudah di tempatnya masing-masing masih bayar. Betul. Nah kalau gitu yang punya tanah di atas perhutani bisa minta bagian juga Pak. Kalau ngomong begitu, itu dinas kehutanan atau Kementerian Kehutanan atau Badan Konservasi, kalau situ konservasi kan? Iya. BKPSDA ya? Iya. Hah? BKSDA. BKSDA. BKSDA bisa nuntut juga bagian Pak, karena itu air itu di hutan saya. dari pembayaran Aqua, dari pembayaran Aqua itu ada diatur di peraturan bupati, itu kami sisihkan untuk pemerintah desa Pak, 5% setiap bulan. Oke, sekarang Bapak terima PDAM terima berapa dalam setiap bulan? Setiap bulan rata-rata 600 sampai 600 juta setiap bulan. Air. Ngasih ke desa berapa? 5% Pak.
Oke, jadi sekitar Rata-rata 20-an, Pak. 20 juta rupiah per bulan ke desa. Satu desa ya. 2 desa yang dibagi, Pak. Terus kemudian pajaknya berapa per tahun?